Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saksi sekalian, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara untuk login atau masuk menggunakan akun kita. Kemudian kita juga akan belajar bagaimana cara untuk menggunakan aplikasinya dalam melaporkan hasil pemilihan untuk besok ketika pemilu. Oke. Sekarang kita masuk dulu ke aplikasinya. Silakan dicari aplikasi Relawan Syauqi, kemudian klik akun. Nah, di sini nanti akan muncul tampilan untuk memasukkan user ID sama password. Dipastikan para saksi sudah mendapatkan chat dari TPC masing-masing. Chatnya seperti apa? Nah, silahkan dilihat WhatsApp-nya. Kita buka WhatsApp, kemudian dicari dengan kata kunci akun sistem. Nah, di sini nanti akan muncul di tempat para saksi ya, akun sistem yang sudah dikirimkan kepada para saksi sekalian. Nah, sini saya sebenarnya sudah membuat untuk tutorial sebelumnya ya. Itu di sini saya kirim ke nomor saya yang lain. Jadi ini tempat saya. Kita copy user ID-nya. User ID ini berupa nomor HP para saksi sekalian. Kemudian dimasukkan di sini. Kemudian passwordnya disesuaikan itu ya. Besar kecilnya itu mempengaruhi, diperhatikan lagi. Sama ini adalah kombinasi antara huruf, angka, dan simbol. Itu dipastikan benar. Jika sudah benar, nanti silakan untuk diambil atau disalin. Kemudian di sini bisa dipaste. Cara pastenya diklik yang lama, ini keluar tulisan paste, dipaste. Nah, untuk mengeceknya apakah sudah benar atau belum, silahkan klik gambar matanya ini. Nah, kemudian klik sign in. Nah, jika sudah keluar gambarnya Pak Syauqi gini, dan ketika kita klik akun, nanti muncul nama kita dan TPS kita, maka itu sudah berhasil masuk. Kemudian kita masuk ke TPS Bapak Ibu untuk belajar bagaimana cara melaporkan hasil pemilunya besok. Silahkan klik TPS. Nah, pada TPS ini ada dua menu utama. Yang pertama hasil pemilu dan yang kedua pengaduan. Untuk hasil pemilu di sini ada dua lagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ada Pilpres sama DPD. Kami dari TPW meminta Bapak Ibu juga selain fokus mengamankan suara Pak Syauqi di DPD, kami juga minta Bapak Ibu untuk melaporkan hasil Pilpres. Bapak Ibu hanya perlu melaporkan saja. Nah, di sini ada menu Pilpres. Kita belajar satu-satu nggih. Ya, pada menu Pilpres bagian kanan, Pilpres dan DPD bagian kanan sama-sama ikonnya sama nggih. Ada tanda plusnya. Nah, ini yang bagian paling kanan sendiri, baik Pilpres atau DPD ini sama-sama untuk memasukkan hasil pemilunya, untuk melaporkan hasil suaranya. Kita belajar satu-satu dari yang paling kanan Pilpres. Coba klik yang ada tanda plusnya, nanti akan masuk ke halaman untuk memasukkan perolehan suara masing-masing calon presiden dan wakil presiden. Nah, ini cara memasukkan angkanya bagaimana? Silahkan Bapak Ibu para saksi untuk klik angka 0-nya. Nah, nanti akan keluar tampilan update hasil, kemudian diklik lagi angka 0-nya, kemudian kita hapus terlebih dahulu, kemudian kita isi sesuai dengan kertas C plano atau C hasilnya. Misal kita samakan semuanya 100. Nah, nomor 1 100, nomor 2 100. Jangan lupa Bapak Ibu untuk klik
tanda atau tombol simpan nggih. Ketika Bapak Ibu ingin menyimpan perolehan suaranya. Nah, nanti akan otomatis berganti sendiri. Nah, ini berarti sudah tersimpan. Nah, kemudian di bagian DVD sama saja, kita klik tanda plusnya. Misal Pak Sauki ini mendapatkan 300 suara, kemudian ini dapat 1, terus ini misal dapat 2. Nah, semua Bapak Ibu ini kita wajib isi ya. Kita wajib isi semua dari dari calon DPD 1 nomor 1 sampai nomor 9, berapapun angkanya atau berapapun perolehannya, kecuali 0. Jika dia hanya memperoleh 1 atau 2 atau 3, kita wajib isi. Tapi jika calonnya itu tidak mendapatkan perolehan suara, maka tidak perlu diisi. Kenapa kita perlu mengisi? Karena ini nanti yang akan menentukan atau yang akan kita lihat di mana posisi Pak Sauki berada. Jadi kita bisa melihat posisi Pak Sauki dengan Bapak Ibu mengisi semua perolehan suara yang ada di TPS Bapak Ibu melalui aplikasi ini. Kemudian kita kembali lagi, klik tanda panah yang ada di atas sini. Kemudian nanti akan muncul seperti ini ya. Kita belajar fitur yang kedua, yaitu yang ada gambar kameranya yang ada di tengah ini. Silakan Bapak Ibu klik bagian pilpres. Nah, di sini ada satu tampilan gambar gunung ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah tempat untuk mengirimkan gambar atau foto kertas C plano. Nah, di sini saya akan mengajarkan bagaimana caranya Bapak Ibu. Nah, caranya adalah kita keluar terlebih dahulu, kita pencet tombol keluar dari aplikasi, kemudian kita ambil aplikasi kamera. Nah, ini nanti kita foto terlebih dahulu. Kita foto kertas C plano. Misal di sini kertas C planonya. Nah, kita foto dengan jelas terlebih dahulu. Nah, pastikan gambarnya jelas, tidak blur. Nah, ini kan blur ya, ini ya, jangan sampai ada blur. Kenapa? Karena ini nanti yang akan menjadi dasar pengecekan dari tim wilayah. Nah, jika sudah dipastikan tidak blur, kita klik gambar gunungnya, kemudian buka galeri, kemudian pilih fotonya yang setelah kita ambil tadi untuk kertas C plano. Nah, dia akan muter, dia akan mengirim gambarnya. Nah, jika sudah keluar gambarnya, berarti itu sudah berhasil dikirim atau diupload. Nah, bagian DPD sama saja, tapi perbedaannya adalah di sini ada 2 halaman. Nah, di sini kami siapkan nantinya akan kami siapkan sesuai dengan kebutuhan. Jika dibutuhkan 2 halaman, ya 2 halaman. Jika 3 halaman, ya 3 halaman. Nah, nanti pada hari H silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan apa yang ada di aplikasi seperti itu. Nah, caranya sama, diklik gambar gunungnya, buka galeri, kemudian dipilih fotonya. Nah, nanti akan mengirim dengan sendirinya. Begitu Bapak Ibu untuk fitur yang kedua. Sekarang kita kembali lagi, klik tanda anak panahnya. Kemudian fitur yang ketiga yaitu fitur yang ada gambar grafiknya ini. Nah, Bapak Ibu, ini grafik ini nanti tempat untuk melaporkan data pemilihnya. Misal kita klik yang bagian DPD. Nah, nanti akan keluar data pemilih, pengguna hak pilih, pengguna surat suara sisa, surat suara rusak. Nah, ini yang wajib kita isi adalah pengguna hak pilih ke bawah. Untuk yang paling atas, data pemilih ini tidak bisa kita rubah, karena ini yang atas hanya akan sesuai dengan DPD. Nah, bagaimana cara mengubahnya ini? Caranya sama seperti tadi.
kita klik angkanya. Nah, di sini karena saya sudah pernah isi, jadi saya sudah ada tulisannya. Nah, caranya misal pengguna hak pilih laki-lakinya misal ternyata ada 185. Nah, kita klik angka 0-nya, kemudian kita hapus sesuaikan dengan namanya adalah kertas berita acara. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan berita acara pemilu. Nah, di situ nanti akan ada informasi ini. Nah, misal perempuannya ternyata ada 190 orang. Nah, kita sesuaikan dengan yang ada di TPS kita. Nah, penggunaan surat-suara ini harus sesuai dengan pengguna hak pilihnya. Misal pengguna hak pilihnya 375, maka yang sah misal ada 300. Nah, yang tidak sah misal berarti sisanya 75. Nah, ini pengguna hak pilih dan penggunaan surat suara harus sama seperti itu. Jangan lupa Bapak Ibu untuk klik save ya. Nah, kemudian surat suara sisa dan surat suara rusak ini juga wajib diisi ketika ada informasi di TPS masing-masing. Caranya juga sama, diklik angkanya, dihapus, kemudian diisi. Misal ada 8 yang sisa, kemudian yang rusak ternyata ada 2 misal. Nah, ini semua wajib diisi. Begitu pula yang bagian pilpres. Nah, ini perbedaannya nanti adalah bagian pilpres datanya mungkin akan berbeda Bapak Ibu dengan DPD, karena ada kemungkinan bahwa ada pemilih yang dia hanya memilih presiden saja, tidak memilih DPD. Maka nanti bagian pilpres bisa jadi lebih banyak daripada DPD, seperti itu. Cara mengisinya sama seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian untuk bagian selanjutnya yaitu bagian pengaduan. Silakan Bapak Ibu klik tanda anak panah yang di merah-merah ini. Nah, ini adalah tempat untuk mengadu. Tentunya selain Allah ya. Jadi ini adalah tempat untuk melaporkan kecurangan-kecurangan yang terjadi di TPS Bapak Ibu, teman-teman saksi semua tempati atau bertugas. Nah, caranya untuk mengisi bagaimana? Silakan klik tanda plusnya, plus yang di atas ya. Kemudian diisi judulnya. Judulnya misal KPPS menggunakan atribut parpol misal. Nah, uraiannya dijabarkan, rincinya seperti apa. Ini misal saya ngawur saja, karena untuk contoh saja. Kemudian jangan lupa diklik simpan. Nah, nanti akan keluar dengan sendirinya. Nah, Bapak Ibu, di sini ada ikon atau gambar kamera nggih. Nah, saran dari kami adalah sebelum Bapak Ibu melaporkan di sini, langkah pertama yang wajib dilakukan adalah mencari bukti terlebih dahulu. Kita cari bukti dengan cara memfoto atau memvideo. Kita gunakan kamera bawaan kita. Nah, kita foto dulu, misal kejadiannya ada di sana, kita foto terlebih dahulu. Kita foto. Nah, jika kita sudah mendapatkan buktinya, langkah selanjutnya adalah sebelum melaporkan di sini ya, ada langkah selanjutnya yaitu kita mengajukan keberatan terlebih dahulu. Kita mengajukan keberatan kepada KPPS ataupun Panwaslu yang ada di situ. Kita mengajukan keberatan dan meminta lembar keberatan. Nah, di situ baru kita tulis lembar keberatannya, kemudian baru kita laporkan di sini dengan cara tadi ya. Klik tanda plus, kemudian diisi dan disimpan. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk pelaporannya. Sini ada 2 menu utama, hasil pemilu dan pengaduan. Kami harap Bapak Ibu dan para saksi semua bisa bertugas dengan baik. Yang pertama, menjaga, mengawal suara Pak Sauki agar tidak
pindah atau diperjualbelikan atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan yang kedua, bisa melaporkan melalui aplikasi ini. Nah, apabila Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau dibingungkan, silahkan nanti chat. Ini nomor saya, ini saya sampaikan di sini. Kemudian silahkan juga bisa berkomunikasi ke TPJ masing-masing. Nanti silahkan untuk ditanyakan di TPJ. Dan juga silakan ketika hari H jika mengalami kendala bisa koordinasi dengan Kordes, koordinator desa atau TPJ setempat ya. Mohon maaf dari saya apabila ada salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.